Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, para asatid, wabil khusus dumateng beliau Kyai Haji Dr. Ahmad Musta'in Syafi'i MAG dan Kyai Haji Syuhada Syarkun yang kami hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Jombang Bapak Didik Darmadi STP berserta seluruh jajarannya, kepada seluruh pengurus dari jajaran DPD PKS Kabupaten Jombang, mulai dari DPC, Depra, sampai koordinator RT, hadirin hadirat yang hadir di kantor DPD PKS maupun yang hadir secara online rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita pada malam hari ini, di malam yang mudah-mudahan penuh berkah ini, kita masih senantiasa diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satu di antara nikmat Allah itu adalah semoga kita dilancarkan dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini. Dan di antara itu kita semuanya bisa menghadiri peringatan Malam Nuzul Quran yang diadakan oleh DPD PKS Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya, baik yang offline maupun yang online, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian dari amal kebaikan-kebaikan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan ilmu yang manfaat yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Romo Kyai Haji Dr. Ahmad Musta'in Syafi'i MAG. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi
kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa itba mengikuti sebagian dari sunnah-sunnah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau yang sehingga mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat baik yang offline maupun yang online yang dirahmati Allah, mari kita buka acara puncak peringatan malam nuzul Quran pada tahun 1443 Hijriah yang diadakan oleh DPD PKS Kabupaten Jombang. Kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar, ilmu yang manfaat senantiasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ala hadin niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada malam hari ini insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Queen Aira Al-Mahmudah. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع
Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar illa man tawalla wa kafara fayu'adhibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ananda Queen Aira Al-Mahmudah. Semoga apa yang dibaca oleh Ananda tadi bisa menambah keimanan di hati-hati kita semuanya, menambah keberkahan di tempat ini dan acara pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat yang hadir baik offline maupun yang online. Sekarang kita di acara inti yang sebelum itu perlu diketahui bahwasannya untuk acara rangkaian dari peringatan Nuzul Quran pada tahun 1443 Hijriah pada tahun ini yang diadakan oleh DPD PKS Kabupaten Jombang tadi diawali pada mulai siang tadi sampai sore tadi ada hataman Al-Quran yang dilaksanakan oleh para pengurus, para simpatisan, para kader semuanya yang terus dirangkai tadi dengan acara buka puasa bersama dan pada saat ini adalah puncak acara rangkaian dari peringatan Nuzulul Quran. Baik, langsung saja mari kita simak mauidhah hasanah dari beliau Romo Kiai Haji Dr. Ahmad Mustain Syafi'i MAG. Kepada beliau kami haturkan. Sebelum itu, nanti insya Allah setelah mauidhah, nanti ada sesi tanya jawab. Monggo nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan kepada beliau, bisa ditanyakan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa ma'abah. Ulama al-kiram. Bapak pimpinan keluarga besar DPD PKS Jombang. Di Ma'izuhum. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan majelis ini sebagai konfigurasi besok kita bisa bareng di surga Allah bersama Al-Quran. Saya juga tidak tahu persis pertimbangan Tuhan menuzulkan Al-Quran di planet yang sekecil ini. Makhluk Allah itu banyak, gede-gede, planetnya pun besar-besar. Justru bumi yang sekecil ini dengan makhluknya yang
disebut zalim dan jahul itulah yang dipilih untuk diberi Al-Quran. Ya, pada Allah itu ya husnudzon saja. Saking melasi Gusti Allah kepada awak-awaan iki ya sudah. Perkara awaan ngerti dibelasi dan tidak itu kan soal kita. Kalau penduduk langit seperti ini gedenya terus seperti apa ya, bumi itu seperti kacang hijau di tengah-tengah alun-alun gitu ya. Terus Jombang itu sak wiroe gitu, pandangan langit. Ini yang disebut apa ini, Al-Quran itu memang benar-benar kalamullah yang memang diperuntukkan untuk alamin, lil alamina nadhira, rahmatan lil alamin, rabbil alamin. Cuma sering gua salah makna. Dikiranya maknanya alamin itu alam semesta selain Allah itu. Bukan, salah itu. Duduk ngono. Yang selain Allah itu bahasa Arabnya alam. Tapi kalau sudah dijamakkan menjadi alamun, alamin menurut bagi syuhada itu apakah jamak mudzakkar salim wa timul hakkan itu ulu alamuna iliyuna itu ahline Pak syuhada iki. Kalau sudah menjadi alamin itu khusus uqala, khusus kalangan jin dan manusia. Ini lafadz yang unik, mufradnya kapasitinya lebih besar dibanding jamaknya. Memang jadi Al-Quran itu Nazzal al-Furqan liyakuna lil alamina nadhira. Masuk katanya berdakwah ning tekek kan gak mungkin kan ya. Itu alam itu. Ke batu itu alam, tapi Al-Quran itu lil alamin, alamin. Nah, gambaran seperti ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu nazal, turun. Al-Quranu nazal, turun, wa tanazzal, dan tanazul. Kalau turun 30 juz sudah selesai. Tetapi pesannya, tanazulnya ini, fatanazzulu bak, terus menerus. Kapanpun tidak akan ada selesainya. Terus, ini lah apa sih kok terus ono acara nuzul Quran, lah apa sih ini? Di kok acara ini? Jawabannya yang paling bagus, menuzulkan Al-Quran di dirinya sendiri-sendiri. Ayo Al-Quran dinuzulkan di partai kita. Aku gak ngomong politik loh ya. Bisa menjijili sih loh ya. Ayo Al-Quran itu dinuzulkan di partai kita. Loh, lah gak apa-apa saya. Ayat Al-Quran itu dinuzulkan di rumah kita. Ayat Al-Quran ini dinuzulkan di keluarga kita. Ayolah Al-Quran ini dinuzulkan ke diri kita. Nah itu. Fatanazzulu baqo. Terus menerus. Nah ini gunanya peringatan nuzul seperti itu. Karenanya maka di dalam apa ini pandangan dunia, menurut laporan Badan Populasi Dunia pemerhati perkembangan agama itu apa itu ya, The World Population Review, itu penduduk bumi itu kan sekitar 7,8 miliar. Sekarang mungkin 7,9. Dekade kemarin itu 1,4 miliar itu yang beragama Islam. Tapi untuk terakhir itu
lonjakannya tinggi sampai 1,9 miliar yang beragama Islam. Itu artinya sama dengan 24,2% pertumbuhan. Di Inggris itu wali kota yang beragama Islam itu dulu 5, sekarang sekian belas. Perkembangan terhebat di dunia Eropa diawali dari Inggris. Bank syariahnya juga bagus. Yang berasal ke Indonesia itu. Penduduknya Islam sak pirang-pirang, tapi Islamic banknya itu paling pendek. Inggris hebat, Malaysia hebat, Pakistan hebat. Saya nggak petek genai. Ya, gini. Gak masuk akal kok. Nggak masuk akal. Kalah dengan Malaysia. Saya pernah buat perbandingan berapa itu. Ya. Perkembangan kalau jurnal lain, pernah umat Islam itu tumbuh sampai 235%. Sementara agama yang lain cuma 46% per dekade. Coba, iya. Pasti banyak faktor. Salah satu faktornya ya Al-Quran ini. Salah satu faktornya. Bahwa kitab suci Al-Quran ini, kita jangan tertipu. Kitab suci Al-Quran itu kitab suci bagi semua umat manusia. Jangan mengatakan Al-Quran kitab suci bagi umat Islam. Itu keliru. Yakin keliru. Sapol-pole keliru lah. Jadi Al-Quran itu hudan linnas. Tapi sisi lain juga hudan lil muttaqin. Muttaqin pasti nas belum tentu muttaqin. Bedanya, Al-Quran ini memberi panduan bagi manusia, muslim atau tidak muslim. Itu biasa yang non-muslim itu mengambil Al-Quran, dimanfaatkan untuk tata kehidupan dunia saja. Tapi bagi yang beriman, itu dua dimensinya, di dunia dan di akhirat. Justru itu paling hebat yang di akhirat. Itu bedanya. Saya ambil contoh bahwa dunia itu di kalangan bisnis itu yakin bahwa Thanksgiving itu Amerika sampai tahu kan loh, bahwa pengusaha yang bersedekah itu pasti pertumbuhan rezekinya banyak. Loh itu nggak diyakini oleh orang beriman saja, malah sing duwe Quran malah kabate iman. Saya ojo kesusu mureng-mureng ya. Orang terkaya di dunia itu muslim apa bukan? Bukan. Bill Gates itu dulu kayaknya 1.114 triliun. Oh, itu dikait disumbangkan oleh PKS oleh kantor sak wirang-wirang ya. 1.114 T. Waktu itu hampir, waktu itu loh ya, sekian. Itu pernah menyumbangkan kekayaannya sampai 30% untuk dunia, termasuk HIV pendidikan. Kira-kira 350 triliun disumbangkan. Ayo sopo? Wong Islam nek kene, sing tahu sedekah sampai 350 triliun sopo? Delok dhuwit 1 triliun ae juru-juru. Sopo mana? Warren Buffett. Hidupnya paling santai, nomor 2 ini. Itu paling santai, mengerti betul bahwa bersedekah, berderma, biasa, onae tertinggi. Itu ayem betul. Itu ajaran-ajaran ini non-muslim memakai. Dan dibayar kontak oleh Tuhan. Ajaran sedekah. Iku tak kawan yang partai gede no kerja sosial. Iku ndadekno barokah partai. Ayo jalan. Ayo jalan nggak percaya. Bisa kerungu.
gedeno kerja sosial. Iku iso barokai partai, temenan. Oke? Lah temenan deh. Sik jajal. Kenapa di Al-Quran itu ada amal solih? Iya, ada amal yang solih yang tidak solih. Solih pun itu dibagi. Ada amal solih yang tardohu, wa an a'mala solihan tardoh. Amal solih yang diridhoi Gusti Allah. Berarti ada amal solih yang tidak diridhoi Gusti Allah. Ada. Oh no yo, amal soleh gak itu. Yo no sih. Contohnya bingkisan waktu pencalonan bupati. Ayo, ayo jajal. Kurang soleh apa wong kayak wong. Tapi apakah Allah itu pasti ridho? Ya enggak diisi. Itu contohnya. Tak contohnya akeh-akeh kok tersinggung apa ya. Nah, lihat tuh. Di Al-Quran ini banyak orang yang memandang dari ajarannya, saya cari ajarannya yang universal saja. Saya pernah ya, apa ini di Makassar. Makassar itu tiba-tiba maghrib tuh arek-arek nih restoran besar. Gitu. Subhanallah, ternyata itu khataman gini. Restoran itu bukan milik orang Islam, non Muslim, tapi punya keyakinan besar hebat. Kalau ngerambut santri, ngerambut kayak ngono iku ndadekno tambahi rezeki. Ya aneh ya. Pokoknya nggak tahu raup loh, nggak tahu roh alif lam mim loh. Ya, aku nyaksikan sendiri. Nah, dan dibayar oleh Gusti Allah di dunia. Makanya hudal linas itu benar. Nah, karena tadi saya sudah bicara bahwa an-nuzul pada maldo sudah 30 juz wa tanazzul baq terus in action terus. Setiap bahasa di dalam Al-Qur'anul Karim, maaf, sepertinya tidak ada yang namanya mutarodif. Bahasa yang sama itu tidak ada. Tidak bisa sama. Karena masing-masing punya dimensi sendiri. Jadi, biarlah lugat mengatakan ini sama dengan ini, I sama dengan ini, I. Enggak sama. Enggak sama. Idza jaa nasrullah, diganti apa? Idza ata nasrullah oleh takkan. Kaiso wong ata karo jaa itu sudah beda bertekan. Cik jajal sing hafal-hafal Al-Qur'an. Sing hafal-hafal iki. Sing hafal buka gak apa-apa. Sa Al-Qur'an blek blek. Seluruh lafaz jaa pasti fi'il madhi. Enggak pernah digunakan oleh fi'il mudhari'nya, enggak pernah. Yaji enggak pernah. Pasti tense pasti. Idza jaa nasrullah laqad ja'at rusul rabbina innal ladzina ja'u alam kabeh berbeda dengan kata amrullah yati banyak sudah yati nakasaya banyak dipakai kabeh. Kalau itu karena itu maka satu dari dimensi makna itu pasti punya arah sendiri-sendiri. Yang paling dekat dengan peringatan nuzul Quran. Ini gimana ini? Kedua ini gimana ini? Semua kata Al-Quran di dalam Al-Quran. Semua ya. Semua kata Al-Quran di dalam Al-Quran. Kalau pakai bahasa pengantar isyarah, itu pasti kurban. Pasti hada, pasti. Hadal Quran. Inna hadal Quran. Allah sorofna fi hadal Quran. Gak ada dalikal Quran itu ya. Tapi kalau kitab, pakai kitab, podo-podo kitab, itu ada hada, ada dalika. Ayat sama, tilka ayat. Khusus Al-Quran, itu semua kurban. Ada semua.
Kaitannya dengan nuzul Quran iki apa? Karpe pangeran ku di tempat manapun, kapanpun, dekatlah dengan apa ini Al-Quran. Ya tadi itu. Ada iki. Di mana? Di pawon, di tempat tidur, di apa? Itu serba kiprahnya itu serba Qurani seperti itu. Karenanya maka di dalam bahasan tentang nuzulul Quran, Allah ini karena saking welas kasihannya, maaf saya berkali-kali rotok gelo wong mengatakan gini, Al-Quran apa gawe nih diwaca tok gak rumana nih, yakin aku gelo tok gak rumana. Nek ana cangkem ngono iku berarti madakno Al-Quran padha karo Quran. Ngawur. Gak pantes wong mukmin ngono, gak pantes. Kalamullah dipadakno karo Quran. Ngawur. Apa gaene maca Al-Quran gak ro maknane. Sik aku rada gregeten iki, tak goreng diri di gregeten kuwi iki. Dijanjekno karo Kanjeng Nabi maca Al-Quran 1 huruf 10. Lu kurang luman apa? Contohnya itu Alif Lam Mim. Contohnya Alif Lam Mim. Aku gak ngomong Alif Lam Mim itu 1 huruf. Enggak. Alif siji berarti 10, lam siji 10, mim siji piro? Berarti 30. Filosofis dari hadis ini, karena yang dicontohkan itu Alif Lam Mim sing mengandung ganjaran per huruf 10. Saya jajal sih sak donya iki ana tak wong sing ngerti maknane Alif Lam Mim. Itu menunjukkan Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking pintere sampai sing dike contoh oleh ganjaran itu huruf yang tak terdeteksi maknanya. Andaikan sing dike contoh iku alhamdulillah kayak meneh. Oh, iku sing ono maknane alhamdulillah. Sing gak ono, sing gak ngerti ngene ngono Burian. Barang saiki alif lam mim sak pinter-pinterane wong tak lho. Wallahu a'lam. Loh, sing gak ero maknane gak terdeteksi lho. Dike contoh ganjaran. Jadi tolong orang beriman dimareni ya, lambene itu gak pantes. Jadi ini lambene wong beriman di Al-Quran. Kalamullah dipadakno karo Quran. Tanya pada orang ahli komunikasi. Komunikasi itu ada yang dengan bahasa yang dimengerti dan ada yang dengan bahasa yang tak dimengerti. Kon lapo kat mau demem maca Al-Qur'an. Maksudnya piye? Mboten ngerti. Sing jelas niki kula maca kalamullah. Arek cilik mon takono. Roh maknane di Mas apa sing ngono mau ero ta? Wasarobi barang ku ero ta maknane. Yakin gak ero arek. Ujamak gak ero. Tapi arek iku ngerti nek ini komunikasi pakai kalamullah. Wis oleh ganjaran gitu. Taring hitung tok. Komunikasi yang dimengerti maklum. Ada tambahan poin. Yang tidak dimengerti itu udah sambung. Asal ngerti nek iki komunikasi. Iki sing jomblo-jomblo turu. Aku ngomong sing 70 ke atas saja. Suami istri ini mari isya rapi, harum, bersih, pakaian tipis-tipis, dipane diresiki, seret, biasanya nonton TV gak nonton TV, terus geletak turu disi. Dadi wong lanang ojo goblok-goblok. Masa gak ngerti?
Itu namanya komunikasi yang tak ada bahasanya, tapi bisa dimengerti. Komunikasi yang tapi bisa dimengerti. Sampai nak kayak Romano Doro tak gak? Romano Doro. Lanang wedok ndukure bekukon ya. Celanang. Lho wedok lo ngerti. Dekem wedok. Si wedok itu dekem, celanang juga ngerti. Itu namanya, Mas, please enter, Mas. Dengan malah itu. Lu ngerti celanang. Gak goblok. Itu ada bahasa. Wes, tahun delok konsere Saxophone Kenichi enggak? Saxophone Kenichi peniup apa? Saxophone jasan rapis yang nonton api rapis dasian kabel rapi. Si nonton iku lha opo? Gak ono tanpa kata-kata. Tapi dimengerti. Itu sentuhan rohani mereka. Maka fa'aula, lebih utama kita kira mendengarkan Al-Quran. Seperti itu. Melebihi dari itu. Tapi ono tak sih. Saya jajal. Kalau Al-Quran itu nuzul, enak loh. Kabeh itu nanti menjadi Quran. Aku ya tahu rek. Tadi ya Jumat aku khotib ya tahu. Tahu kalau boleh ngomong tahu ya. Pak Yai sudah tak nambah gelo iku. Lho ngono iku. Ada wong Jumat lho, ngrungokno khotbah lho karo go HP. Yakin. Aku gak izin lho. Tak sawat teken lho arek iku. Kok iso? Kok iso? Lereng dilu bagian fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah di situ kan termasuk sima'il khutbah. Gak iso. Cedak cedik. Dolanan khutbah. Sampai aku tahu muni ngene barang. Iki anun, iki apa iki? Iki apa ya? Sampean gawe apik. Melbu jamaah. Ya masjid jami barang iku. Aku melbu ngene, Cok. Pemain sepak bola. Begitu sudah masuk lapangan, mau bertanding. Itu satu pun tidak pernah ada yang bawa HP. Kamu tahu Lionel Messi melbu lapangan. Terus ya, tahu tak Ronaldo, terus apa mana? Salah, terus apa? Yan Huntelar. Tahu tak? Ya, kepengen diketak karo pelatih. Iku nek gelanggang bal-balan. Of kabeh. Lah iki wis karuan. Dadi tamune pangeran. Gusti Allah wis ngenteni kait mau. Dinteni wis keri, wis kan siap. Saya jajal saya ngono ku mukmin duwe duga tagak sih dengar pangeran sih. Loh, tapi ngomong kan kasar ya. Saya sampai saja. Untuk menuzulkan Al-Quran ada di dalam. Itu sangat sangat penting. Jawabannya kok kasar. Kalau mau sehat harus siap minum pil sepahit apapun. Mau sehat harus berani minum pil sepahit apapun. Tapi ini kepahitan ya muka ya. Nah, di Al-Quranul Karim yang seperti ini, tadi saya ngutip kunjulannya saja. Belum pernah ada kitab suci itu yang berani menantang dunia, kecuali Al-Quran. Semua ditantang. Dele ono nih ono sarai. Dele ono nih ono sarai. Aku tak gawe ilmu nih Pak Yai Suhada lah.
Iki misananku, tadi aku gelem kayak contoh iki. Paling gak ngarep muring-muring karo aku. Gak ngarep muring-muring. Nyeluk aku ya nyeluk cak kok. Aku ya padha nyeluk mas padha. Tapi perasaku rada ganteng aku didik. Timbangannya gak guyu ya. Di Mesir itu ada seminar untuk menghadapi apa Al-Qur'an ya tahadda itu. Ada sekitar 14 makalah dari perspektif ini. Nah, ini lugat. Subhanallah. Pemateri dari ndelek salah Al-Quran di bidang lugat, akhirnya dia menemukan kamasalil angkabut, kemelandingan, ittakhadat baita. Jadi orang menyembah selain Allah itu kamasalil angkabut, ittakhadat baita. Wa inna auhanal buyut la baitul angkabut. Disodorkan ke forum ini teks dalam Al-Quran. Mungkin salah transkrip, salah periwayatan, ini Gusti Allah gak mungkin salah. Bu Jibrile gak salah ya Muhammad yang salah, Muhammad salah, gak bener ya berarti sahabatnya sing transfer salah. Ini gak ngono ya tapi ini gak ngono Imam Qurra sak piturute utawa teko sini gini. Di mana-mana lugat di dictionary di kamus Arab angkabut itu mudzakkar. Tanya asal mudzakkar. Tapi kenapa begitu memasang domir yang ya gampangannya domir lah. Seharusnya ittakhadha bukan ittakhadat. Oh ini apakah ini betul-betul muannasnya majazi, ada unsur ceweknya? Gak ada. Semua mengatakan mudzakkar. Kamus sak lemari gak ono. Kok ittakhadat baita? Seharusnya ittakhadha baita. Alasan-alasan musawwih bungkar, gak bisa. Gak diketemukan di kawaid lughah, gak diketemukan. Pimpinannya kejenggelan. Pimpinan apa seminar. Wes istirahat nata wakaf. Udah telok ah. Sebelum ditutup ada peserta dari belakang. Orang Texas atau orang mana itu? Tuan, bisa saya bicara sebentar? Oke. Kenalkan saya ini ahli biologi yang sedang meneliti. Ketepatan meneliti tentang itu. Tentang laba-laba itu. Hasil penelitian saya, semua laba-laba yang membuat jaring-jaring besar di omah-omah itu semua berjenis kelamin betina. Karena yang jenis kelamin betina sajalah yang di perutnya mempunyai mesin pemintal benang. Yang punya mesin pemintal benang itu. Dan kuatannya kan sekian baja. Yang laki-laki tidak. Jadi dari data ini, semua itu yang membuat rumah-rumah ittakhadat itu semua yang betina. Sedang dibuka mana? Ini benar Al-Quran itu. Makanya betul Al-Quran itu memberi isyarat bahwa yang membuat laba-laba, yang membuat jaring-jaring tadi itu yang betina. Faqal kamasalil angkabut ittakhadat, bukan ittakhadat baita. Gusti Allah. Walaupun kalamullah itu direndah-rendahkan, engko je ono ae makhluke sing nulung ku mesti ono ae. Lagi mau non muslim justru membackup. Kasih tau iya ya. Sing bener pangeran ya. Itu aku loh ngono. Balik mana? Tinggal sujudnya aja.
Di beberapa pertemuan seminar dengan orang berilmu, saya mengatakan begini, aslinya ilmuwan itu aslinya kalau mau jujur, ilmuwan itu pasti muslim, pasti beriman. Nek jujur, pasti sujud, pasti. Karena ilmunya itulah justru bisa membenarkan apa yang diungkap oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, itu bisa membenarkan. Jadi sampai gak iman itu kebuangan. Mesisan sing goblok kafir gak apa-apa, jadi goblok. Lah iki iman lu gak iman. Nah, memang harganya hidayah seperti itu. Maka saya tidak mau, tidak selera orang mengatakan hidayah itu kan memang dari Allah. Iya, iya, saya pasti nggak tahu. Saya pasti nggak ngerti deh hidayah. Oh, iya, memang betul. Tapi harus ada kesiapan seseorang untuk membuka diri, menerima kucuran dakwah, kecuran hidayah itu harus ada ikhtiar. Gak iso main klus-klusan, gak iso. Loh, kan lo dalile Pak, ya diri mayyasha. Bisa Allah itu ya di mayyasha, ya di nudono sapa Gusti Allah man ing wong yasha kang karep sapa Allah ing man kan gitu. Nah, nek caramu maknane ngono ya mesti menungso itu pasif terus. Terus sekali-sekali dibalik. Ya dinduduhno sapa Gusti Allah. Paile Allah pasti. Man ing menungso. Ya sya'u kang karep sapa man ing hidayah. Ngono lho. Jadi sing karep ngunduh mendownload hidayah itu uwonge. Uwonge karep. Masih cedek dengan sumber hidayah tapi gak karep kayak Abu Lahab, Abu Jahal. Ya gak kecukuran. Enggak. Sing ada seperti siapa itu Salman Al Farisi, Syihabuddin Ar-Rumi, siapa itu apa sih? Kok siapa? Itu dari jauh-jauh Persia, kemudian budak tadi itu Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah itu jauh kepengen hidayah ya dapat. Jadi kita yang namanya ikhtiar mengunduh menuzulkan Quran ini, gak usah ngenteni nuzul teko langit ya, kita nuzulkan, kita download sekuat mungkin. Biasa itu di mushaf Al-Quran, mushaf ya, itu ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Ya tidak ada ya. Ya meskipun saya tidak sepakat kalau itu kita ile kudu wudu barang itu beda. Mutahharun dengan mutatahhirun itu beda. Itu pasti malah. Wis kaurusan khilaf aku. Wis kaurusan monggo gak enak. Ngene. Yang saya bahas ini penggunaan Tuhan dengan kata-kata massa. Ya mas, sentuh. Kalau ini sentuhan antara manusia dengan Al-Quran, bisa bersentuhan, syaratnya harus suci. Uangnya suci, Al-Quran sudah suci. Kalau orangnya sudah menyediakan diri suci lahir, kepengen bersentuhan dengan Al-Quran, tinggal satu, opo Al-Quran ini gelem menyentuh kita. Baik, ngedang. Kita mau bersentuhan dengan Al-Quran, apakah Al-Quran juga berkenan bersentuhan dengan kita? Jawabannya pasti mau, asalkan sama-sama suci. Loh, kenapa bahasa sentuhan? Loh, sentuhan itu ya, sentuh tok itu. Kata Al-Quran,
itu maknanya bacaan sungguhan. Karena masdar pakai model ziyadah alif nun itu maknanya walaupun kecil, ghufron, maaf sungguhan, nggak piturut. Tadi sudah saya terangkan hadal Quran dibaca. Maaf, mushaf Al-Quran di Jombang ini terdiri berapa juz sih? Enggak biro, juznya itu biro, dibagi biro. 30, ya kan? Juz itu bagian. Al-Quran dibagi 30 juz itu bukan karena nas, bukan karena Al-Quran sendiri, bukan karena Al-Hadis, itu kreasi. Sebut saja kreasi tabi'in. Dibagi 30 menyesuaikan usia bulan itu 30 hari. Dibagi 30 dengan asumsi wong Islam 1 bulan khatam membaca Al-Quran. Per hari 1 juz. Makanya dibagi 30 juz. Nek sampean kurang akeh bagiin dhewe juz. Loh, piro 15? Gak masalah. Kan bisa kan? 10 berarti 3. Umpamane kaboten bagiin swidak juz. Nemen niki. Umpamane sik kaboten bagiin 100 juz. Wis embuh sampai 300 swidak juz. Setahun gak khatam blas maca Al-Qur'an. Muga-muga gak ono wong Islam dapurane ngene. Loh, kan aku muga-muga sih. Muga-muga apik sih. Muga-muga lho. Gak ono wong Islam dapurane kaya ngene. Wong iso maca keluarnya gak iso. Wis ngene ae. Wis ya, ojo bahas khilaf dulu. Aku mau melo terawih. Sing ben-bengi khataman 1 juz. Wis terserah mbok gawe 20, mbok gawe 70, mbok gawe 8 sakarepmu. Pokoke semalam 1 juz. Berarti 1 bulan khatam. Cukup mendengar. Jadi mau judulnya apa sih? Nuzul Quran itu? Iya dah lho. Dinuzul ndek kene. Mau gak iso menuzulkan liwat lambe. Saiki kupinge sing nuzul iku. Krungu macane imam tadi sampai khatam. Mulai Islam sampai Nas. Kupinge ganti dinuzul loh. Dinuzuli Al-Qur'an. Nek iso. Jangan sampai rumah wong Islam itu sedina sungi gak apa ya. Kudu dua baca Al-Qur'an mbuh sak lembar, mbuh bapake, mbuh ibuke, mbuh anake. Nek iso kantor iku ojo telat diperdengarkan Al-Qur'an. Tapi ojo HP rek. Wow, kalam. Takokno Pak Yai Zuhada, suarane HP itu al-kalamu apa gak lah kae lho. Karena enggak bisa gak ono biluwatu ini dari ngono. Pada ceklek-klek rene ya. Sambang ono lambene kanca-kanca sampeyan niku ono Qur'ane tagak kene iki. Lho cek adem lak ngono sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, terus ngomong guyon-guyon kalau kayak ini segini ae. Aku kok gak tahu rene tak deloki. Atik meneh rene gak ono pikete baca Al-Qur'an sak juz iki jam iki ngene. Mulai kayak itu nuzul Quran iki. Ya apa rek, gak enak ya. Salahnya kok ngundang aku wis gak iso iki kok. Oh, aku gak iso rek, gak iso ngono. Gak ngandel ya wis. Wis. Cek tak duduno. Kehebatane Gusti Allah. Ya wis gak ngurusi jauh-jauh ya. Persepsi saja. Kok menawa
keluarga itu sangat sibuk. Bapak gak iso repot. Ibu utur, anak utur. Wis ini ae mari. Ojo ditinggal Al-Qur'an. Al-Qur'an sing didalan iku pipet. Iku maghrib sambang ngono, cedokno. Assalamualaikum Al-Qur'an. Terus demek iki. Wah, gak iso iki. Wis bapak ngene bae. Ngene iki mushaf ya Al-Qur'an ya. Demek. Das. Aku gak iso maca sepuro wis tak demek ae tak mbung. Wong harapan. Demek entok ae. Demek entok ae. Lah ya masu demek entok ae. Aku hanya menerangkan filosofis kenapa pakai masa. Demek entok ae. Ayo ngomong. Demek tok gak diwaca oleh opo? Bener. Tapi tak didono. Demek tok itu sangat mungkin dengan ikhlas kita, tawadhu kita. Demek tok iku ono barokah. Ono sentuhane adem. Gak percaya? Percaya tak gak? Sisi harus gak percaya loh, tak dalili kok. Wis anggepen gak percaya kabeh, Bapak. Ono suami istri di kamar. Malam itu memang tidak ada pertandingan. Understand? Yes. Tapi sikile bapak itu nemplek, ngerti nemplek ya? Nyentuh sikile ibu. Takokno ibu, ayem. Iki ana sikile nemplek iki. Gak ngelayap iki lho. Ayem. Hanya korina sikil nemplek tok. Iku ndadekno ayem, gak ngelayap. Jarene Pak Suhada iku jenenge perwakilan bagian badalno baat minkul ya kan. Gak perlu ngontrol mobil, delok spione ono tagak ono ketok sih. Lho ki spione ketok berarti mobil kan ya ono kan ngono. Mosok ono spion ijen di awang-awang kan gak ono lho. Itu contoh. Iki kok gak dialog lah tak terus dong iki. Ya saya kira cukup lah. Wonten pertanyaan monggo. Cek halo. Terima kasih disampaikan kepada beliau Romo Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i yang sudah luar biasa. Tidak terasa nggih, tidak terasa. Sudah jam 9:30, Masya Allah. Sebenarnya diterusnya tadi masih enak masih sebenarnya nggih. Nggih, baik. Sesuai dengan agenda kita tadi, setelah beliau menyampaikan mau'izah hasanah, monggo kalau di antara yang hadir di kantor DPD PKS Kabupaten Jombang ini ada unek-unek yang mau disampaikan kepada beliau, monggo bisa disampaikan. Atau yang mengikuti secara online lewat Zoom maupun lewat YouTube, monggo nanti bisa dikirim lewat Zoom maupun YouTube untuk pertanyaannya, nanti kita sampaikan kepada beliau. Untuk termin pertama ini kita buka 3 pertanyaan dulu. Ngoten Kiai nggih. Nggih. Monggo. Untuk yang di offline sini kalau ada pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, badhe tanglet. Mungkin ini memang masalah khilafiyah, cuma kalau pingin pireng penjelasan pun ngoten. Pertama kados Al-Qur'an filauhil mahfuz, terus yang di sini mushaf niku penjelasannya pripun ngoten, termasuk niki wau la yamassu ilal mutahharun
terkadang tiang estri niku nggih menawi nembe hafal 2 juz menawi 3 juz kemudian ingin murojaah terus wonten niki layamusu mutahharun niki akhirnya nggih kebingungan nah ngoten. Niki yang pertama mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Yai. Nomor kali niki wau terkait sedekah nawi sosial. Ya memang pemahaman kita sedekah kan langsung dibalas. Kemudian kula nggih nate mireng saking Gus ten pengaosan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Nah, menawi mangke penjelasanipun Pak Yai. Nah, kemudian yang ketiga niki wau kula tanglet yang ketiga mumpung ngiling niki terkait tilawatul Quran niki wau memang alif lam mim kan wallahu a'lam ngoten. Nah, kula nate pireng Pak Yai, cuma kula niki sumbere mboten semerap ngoten. Yang dimaksud tilawatul Quran niku nggih qiraatan tadaburon ngoten atau tafahuman, fahman. Ya, yang ketiga niku amalan. Nah, niku jadi sing dimaksud tilawatul Quran niku terdiri dari 3 hal niku. Ya, menawi saged dijelasaken. Nggih ngoten mawon. Nggih kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ketan pertanyaan nih. Nggih pun sudah ada 3 pertanyaan. Ya, nanti setelah ini langsung saja dulu. Nggih, monggo Kiai. Jawaban yang aman itu wallahu a'lam. Al-Quran itu kalamullah, tidak bisa dipegang, tidak bisa didengar, tidak bisa ditulis, tidak bisa diapa, kalamullah. Setelah divisualkan, maka jadilah mushaf dari rumusan-rumusan tulisan. Nah, kenapa mushaf itu menjadi dihormati? Karena keramat gandul. Keramat gandul itu dia gak keramat, tapi karena ada faktor eksternal yang di situ, maka dia ikut terhormat. Dan itu lazim di dalam agama. Kenapa ada bahasa orang beriman itu berdoa ma'an nabiyyin, ma'a, beserta. Ma'an nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada. Syuhada itu macam-macam, ono syuhada syarqun, syuhada Muhammad, syuhada sapa, wassolihin, tak dituruti. Ma'a. Karena ma'a ini diperlakukan sama dengan yang diikuti. Meskipun dia tidak pantas dihargai, tapi berhubung ono ma'a, gandul keramat. Sejajar. Sampean lungo ya, bareng presiden. Itu enak. Tiket diurus, no, kabeh difasilitasi, masuk pesawat itu carry gene bisnis kelas, mudun ke pesawat durung apa-apa Gusti papak begini. Karena beserta presiden. Aku duduk presiden, tapi mendapat servis yang sama dengan pesawatnya bodoh, kelasnya bodoh, para forwardernya sepodoh. Begitu selesai menyertai presiden, perjalanan teko Jakarta ke Surabaya, budal dewi ngelongso. Check in dewi, desek, tas dewi, mudur. Ini ya, rasane sing bareng dano kok bareng Kanjeng Nabi di akhirat. Lho ngono lho karo. Bisa pakai rombongan. Oh ya, itu terjadi kok. Pasti kalau ladzina taqaw il Zumar. Terjadi.
Nah, saya ini bahasa Al-Quran. Saya terpaksa aku jaluk itu. Ya, sini. Nah, ya. Ya aja deh, ya iku mau gak gelem soalnya bleduken gak tau diwaca iku mau. Sik ya. Kualitas kertasnya ini bisa lebih buruk dibanding kertas-kertas yang lain. Tapi kandungannya beda. Ini kalamullah. Yang baik-baik itu bukan kalamullah. Maka perlakuannya beda. Sik, tak ada contoh. Contoh sik iki. Iya, bawa kopiah kan. Dari kain. Kain gelondongan sama. Kainnya sama. Kain. Kalau berjahit, seret, dipotong-potong, jadi dijahit, jadi kopiah. Jadi Nike. Kain yang sama, diambil, dipotong-potong, dijahit, jadi kaos kaki. Bejal. Penghormatannya beda kok, Kak? Sing kopiah, sing bentuk. Kainnya sama loh. Sing bentuk kopiah, ini dulu. Sing kaos kaki, ini soal. Kecuali uang sampel, di padak, no kaos kaki jalan dhuwur ini. Kecuali uang sampel. Apakah orang beriman itu gak cerdas? Gak bisa beda no mushaf kalau bukan mushaf. Seperti itu. Maaf ya, dulurku Pak Suhada. Nih iki kopiahku. Yakin gak wani ngelunggu sampe. Corek sampe patah itu. Tapi monggo mek anak mungkin kesaduk barang gitu, itu barang mungkin gitu. Apa? Jajal mana ya Mas ya? Sepura ya Mas ya? Kopiah sama anak cekal. Cek tak itu. Terus ngene. Piro sih rekan? Paling nego 150 tak kayak 700. Selesai masalah? Enggak selesai. Karena ada value di situ. Maka di dalam mushaf ini ada value yang tak terlihat tapi dirasakan, dan yang merasakan itu hanya orang beriman saja. Wah, gitu. Silahkan ikut madhab, demek ngene gak butuh, gak masalah. Memang ini kertas kok. Karena yang dipandang kertas. Kasat matanya kertas. Coba hatinya yang memandang. Beda. Sakmene akeh iki bojone gak ayu kabeh. Ana sing elek barang. Nek ndelok raine akeh gak kolune. Tapi dengan hati nih seneng. Tidak ada yang lebih cantik melebihi istri saya. Itu baru suami teladan di dunia itu. Sama. Nah, sekarang bagaimana keadaan emergency? Beda dong. Ono wong hafid. Engko nek gak ndres. Apalagi terganggu. Nek ndres terikat. Maca Quran. Ya ndres wae. Karena masalahnya lebih besar. Masalahnya lebih besar. Wes, sekarang itu tadi hukum etika. Sekarang kita menggunakan verbalistik formal. Di Al-Quran ini disebutkan dia menamakan dirinya itu dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikr. Wes, maknanya gak usah ada lah, zikir, berzikir saja. Sekarang saya tanya, berzikir itu harus bersuci apa enggak? Enggak harus. Suami istri batal kawit mau, gak kelamben belas. Kate melakukan tendangan set berzikir kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono kok. Enggak harus. Enggak harus. Kalau tinjauan zikir ya tidak harus. Pakailah hukum yang emergency itu dengan call yang juga emergency. Bukan general rule, tapi lokal kasuistik. Karena ada filosofi seperti itu.
Pak, kita sering nggak bisa membedakan mana general rule, mana lokal kasuistik. Diabrak. Ini, kalau saya flashingnya ini kudu-kudu benar cara penempatan hukum kasus tidak bisa dijadikan hukum umum, nggak bisa. Bagi yang punya tanggung jawab tahfidz, baca, niati, dik, tuh, enak kan? Karena itu maka di dalam Al-Quran itu ada setidaknya 4 bahasa pembacaan itu, reading text itu ada 4 bahasa. 1 tilawah, qiraah, tartil, mana itu, tadabbur, tadris, deres 5. Itu beda-beda. Lihat space-nya dulu. Pertama qiraah, karena ini yang pertama wahyu perdana itu iqra, bukan utlu. Bedanya qiraah itu pembacaan universal yang tidak ditentukan objeknya. Makanya iqra lo karena maf'ul bih-nya kan. Baca apa saja. Sama nulis keluarga dulu. Sudah, dalam potongannya jadi bisa. Waktu mau nikah itu nontoni bojo kok enggak? Lihat. Iya, coba. Nontoni bojo. Sing ditontoni apa? Wajah dan telapak tangan yang diizinkan oleh agama. Sekarang, orang disuruh membaca wajah dan telapak tangan. Itu pasti ada isyarat-isyarat dari wajah itu. Yang oval begini, barisan gigi itu begini, yang matanya begini-gini gitu. Iki rada enak tapi cerewet. Barang ya ada gitu itu. Saya enggak loh, ngomong enak loh. Terus garis tangan ada. Garis tangan itu pasti ada isyaratnya. Cuma ada yang ngerti, ada yang enggak. Sing enggak ngerti menengok, enggak ngerti kakek cangkem. Enggak ngerti garis tangan menengok. Hadratul Rasul ngongkon telapak tangan ada apa? Nyediakno umat sing ngerti filosofis di balik garis tangan. Bahasa Arabnya qiraatul kaffi, membaca garis tangan. Ono sing seneng manuk kutut? Lho takoni ono sing enggak? Ono sing seneng jago? Ono sing seneng murai? Ono sing seneng kuda? Semua itu ada katuranggan namanya. Potongan ini wis gak usah dites, percaya aku. Nek ngene-ngene iki mesti saduane ngene iki mesti ngene. Iki wis ngene. Itu ada katuranggan pembacaan yang tak tertulis. Ada. Jawabane, nek gak ngerti katuranggan, menengo, goblok kakek cangkem. Ngono ae wis. Cek mantep. Tidak berarti yang tidak tahu itu berarti tidak ada. Itu wong sombong. Dewe gak ngerti tapi menganggap gak ada. Itu keliru. Ada tapi aku gak ngerti. Wallah, itu sopan. Itu qiraah, pembacaan universal. Tidak harus pakai teks. 2, bacaan indah. Bacaan indah itu tilawah. Di tajwid nagome, makanya musabaqah baca sing enak itu dibiji enake ya. Jenenge musabaqah tilawatil Quran. Loh, apik kan? Bacaan indah. Kemudian bacaan benar. Tanpa indah. Itu disebut tartil. Warattalnahu tartila. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha. Kata lagu tapi tep. Itu bacaan benar, itu tartil. Ada lagi bacaan berulang-ulang. Khatam balik mana, khatam balik mana itu tadarus. Delokan pasokan. Khatam balik mana ya kan? Balik mana? Deres, bahasa Indonesia yang deres. Bacaan ya deres ya. Tadarus. Wal yaqulu darasta. Deres.
bacaan berulang-ulang terus akeh-akeh itu darus. Dan ada pembacaan meaning, makna. Namanya tadabbur. Afala ya tadabbaru al-Qur'an. Lo wis 5 lo, tak sampe nak kabeh lo ya. Terserah main milih. Terus mau apa mana ya? Wis entek ya. Oh iya. Kira-kira ngene. Nah, saya gue nek gak salah ngene. Yo maknane iku mau cuma lali aku. Ad-dunya darul amal wala jaza wal akhiratu darul jaza wala amal. Saya lupa. Kemungkinan itu Sayyidina Ali itu. Ada yang mengatakan marfu, ada yang tak sampai. Bahwa di dunia itu amal saja tanpa jaza, tanpa balasan. Jadi sing jamaah subuh mau dibanding sing gak jamaah rezekinya akan di gak terduga kan, gak iso kan? Loh, gak iso. Memang duduk wayahe jaza. Gak ada jaza, gak bisa dituntut. Makanya aku senang memilih, saya senang memilih nek maknane maliki yaumiddin itu malik sing nguasai sing duwe yaumiddin hari agama. Itu hari pembalasan. Boleh tafsir di ya mesti jaza. Aku milih din ya agama aja lah. Karena di akhirat itu harinya di mana kisi-kisi semua ajaran agama itu baru terbukti ketika harinya besok. Itu hari agama. Hal mana ketika di dunia agama itu tidak terbukti. Gak mesti sing takwahe tinggi, mursyid toreko, hafid Al-Quran, sarjana, terus duitnya lu akeh timbangan sing kepek. Itu beda. Gak mesti terus sing cedek Gusti Allah iku terus sehat terus, gak mesti. Imran Ibnu Hasin, sahabat yang masuk Islam bareng Abu Hurairah itu diganjar gerah sampai 30 tahun. Sayyidina Umar dan lain-lain nyambangi sampai nangis. Sentak, apa sampai nangis? Mas bukan. Ya Allah, in kunta tuhib wa ana uhib. Nek jenengan seneng kula ngene iki. Kula yo seneng. Mbok. Sampai lapo. Akhirnya anak sing ngomong ngene. Begitu sedo. Faqad faraqtat dunya qabla an tahurron nakat dunya. Oh, sampean hebat. Sudah meninggalkan dunia. Enggak bersentuhan sama sekali dengan dunia sebelum dunia datang menipu kamu. Mesti ayo 30 tahun karo apa-apa. Gak tahu buka IHP. Onane Allah gitu. 30 tahun gak resik piye. Tapi ya wis itu iku. Nah, untuk itu di dalam ini Maliki Yaumiddin ini maaf. Kenapa agama? Coba lihat. Dialog orang kafir menggugat lah apa sih pengikutnya Muhammad itu macam-macam ya mene tangi gini oleh opo dituntut soalnya uang nek nuntut rezeki perkara amal itu pancen memang imane durung nemen nek iman sik di ejol-ejol no makane ono lu boleh nggak maca surat waqiah untuk ngegedekno rezeki no. Nah, iku urusane Gusti Allah tapi yang jelas tuh kene iku ya maca aja. Nek ejol-ejolan ngono ya siji maneh iku. Itu loh. Islam itu turun di Arab,
Kalau ke Eropa untuk bangun ekonomi itu lewat pasar, lewat penelitian pasar. Kalau ke timur sini India sampai Indonesia itu bangun ekonomi lewat surat waqiah. Itu. Ya, dipadukan aja kan nggak apa-apa, podo bisa kok, semua bisa. Nah, terus, begini, dialog Al-Quran terhadap orang kafir yang menuntut bahwa di dunia itu kok gak ada apa-apa, gak ada kompensasi nih, jamaah sholat gini, Jumat gini, puasa berlapar-lapar gak ada konsekuensi nih. Kayak apa? Dijawab oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Kafir. You kan sudah tahu sendiri bagaimana kondisi an-nash'atal ula. Kejadian manusia pertama ketika di alam rahim. Nash'ah ula. Kok dipikir? Falaula tadhakkarun. You pakai otak lah. Al-Quran tidak menjawab untuk ini, tapi pikirlah kehidupan akhirat kaitannya dengan bumi itu seperti nash'ah ula. Surat Al-Waqiah kan ini kan, jangan apal-apal dulu. Walaqad alimtum nash'al ula terus itu. Falaula tadhakkarun, you pikir. Maksudnya janin yang ada di rahim. Ada kakinya enggak? Ada tangannya enggak? Ada matanya enggak? Ada semua kan? Ada telinganya enggak? Itu biyen ku protes Gusti. Sampeyan apa sih? Apa gawene aku nek jero alam rahim sampean gawe sikil kaya apa? Janin tuh tahu protes yang pangeran ngono. Gawe apa sikil? Wong duniaku dibungkus rahim. Ana mata gawe apa? Delok apa katanya. Tangan ya apa? Dan tidak dijawab karo Gusti Allah. Wis menengoe kaken cangkem ngono. Iya kakek cangkem memang betul gak digatelo karo pangeran. Walaqad alimtumun nash'atal ula. Wis kok dhisik. Begitu wis mateng lahir. Sret. Gede. Buka meripat sret. Lo. Iki ibu, iki bapak. Jare pangeran. Piye mlebu maneh? Piye mlebu maneh? Pun mboten wis. Wis. Gede titik dumuk-dumuk. Ngene. Iki lho nek es krim campane. Loh, iki gunane tangan yang dulu saya protes Gusti Allah. Gawe apa tangan? Gede titik mlaku. Iki roh baru ganti alam, roh hikmah. Mau menuntut di dunia, gak iso kita harus amal. Jazaan. Shadaqallah. Walaqad alimtumun nash'atal ula. Falaula tadhakkar. Wis ya. Tuh mari sahur segala kekurangan mohon maaf sepuro sing akeh. Kaken guyon ya wis. Dadi aku mau nyangkem-nyangkemno dulu sampean sing jebadani niku lho. Mudah-mudahan wis kabeh dulur-dulurku kabeh dalam Ramadan ini betul-betul ditakdir Gusti Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Allahumma bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih disampaikan kepada beliau Romo Kiai Haji Dr. Ahmad Musta'in Syafi'i yang telah menjawab luar biasa nggih. 3 pertanyaan sudah setengah jam tadi, insya Allah. Sebenarnya memang masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sudah tutup. Tadi sudah tutup.
Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk belajar sama beliau kembali. Ya, mudah-mudahan. Ya. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Mohon kepada Kiai Syuhada Sarkun untuk bisa memimpin doa. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وفهم المرسلين اللهم اغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وجداتنا وذنوب أعمامنا وعماتنا وذنوب أخواننا وخالاتنا وذنوب إخواتنا وأخواتنا اللهم اغفر ذنوب مشايخنا ومشايخ مشايخنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan kepada beliau Kiai Haji Syuhada Sarkun. Baik, sudah berakhir rangkaian acara peringatan Malam Nuzul Quran DPD PKS Kabupaten Jombang. Terima kasih atas semua bantuan dan kehadirannya semuanya. Mohon maaf apabila khusus yang sudah bertanya tapi belum sempat dijawab oleh beliau Kiai Haji Mustain Syafi'i. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan Fatihah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.